Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharani Astuti, NIM 1804361. Saya akan menjelaskan perencanaan sistem informasi manajemen pada restoran. Pada perencanaan sistem informasi manajemen, saya menetapkan 4 poin penting. Yang pertama, spesifikasi software. Yang kedua, spesifikasi hardware. Yang ketiga, isi database. Yang keempat, spesifikasi jaringan. Perkembangan bisnis pada saat sekarang ini tidak lepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mengakomodir semua informasi penting seperti pelanggan, pemasok, dan karyawan. Cara bisnis yang lama, yaitu tradisional, dianggap lamban dalam pengolahan data, sehingga teknologi berperan kepada arah menuju yang lebih baik, yang lebih efisien, dan lebih efektif. Yang pertama yaitu spesifikasi software, di mana ia berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Dapat kita lihat, software yang digunakan itu aplikasi manajemen restoran, di mana di dalamnya terdapat pesan di mana nanti pelanggan dapat melihat menu-menu di dalamnya, list pesanan di mana nanti karyawan dapat melihat hasil-hasil total apa saja yang ia pesan, sehingga ia dapat mereview jumlah pesanan yang ia lakukan. Stok bahan baku ini dapat dilihat oleh karyawan atau manajemen restoran, sehingga dapat melihat data-data di mana bahan baku yang masih tersisa. Lanjut belanja, apakah restoran harus melakukan impor atau melakukan bahan baku. Konten, support, dashboard di mana awal pelanggan dapat melihat menu-menu pada aplikasi manajemen restoran, master bahan baku, master kategori, master menu, di mana master menu yaitu pelanggan dapat melihat menu-menu apa saja yang menjadi recommended pada perusahaan. Member di dalamnya terdapat karyawan, pelanggan, sehingga tidak pelanggan yang sering melakukan pemesanan pada restoran dapat memiliki kartu member, sehingga ia dapat mengakses QR code dan aplikasi restoran tersebut. Selanjutnya itu harga, di mana pelanggan dapat melihat total harga, sehingga ia dapat menentukan terlebih dahulu total pembelanjaan yang akan ia lakukan. Proses dapur, di mana nanti dapat bukan melihat proses dapurnya, tapi bagaimana sampai di manakah pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Apakah pesanan tersebut telah masuk kepada proses dapur atau masih dalam proses antrian. Settingan, user list, statistik di mana data pelanggan hari itu, banyaknya pelanggan. Lanjut pada konten dan support, di mana pelanggan dapat memberikan supportnya, dapat memberikan ide-ide atau saran, kritik kepada manajemen restoran. Berikut adalah salah satu menunya seperti member, contohnya karyawan, di mana di dalamnya terdapat skill atau nilai-nilai yang telah diberikan oleh pelanggan-pelanggan sebelumnya, sehingga manajemen atau pemimpin restoran dapat melihat kinerja dari karyawan tersebut. Contoh menu lainnya itu proses dapur, dapat dilihat jika pelanggan telah memasukkan pesanannya, maka pesanan akan masuk pada antrian pesanan. Lalu proses pemasakan, makanan telah selesai, dan yang terakhir yaitu makanan telah diterima. Maka di sini akan terlihat bagaimana jalannya pesanan dari seorang pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu spesifikasi hardware, di mana ia berperan penting dalam tempat penyimpanan vital bagi sistem informasi untuk menampung database agar lebih mudah dikatakan sebagai sumber data informasi, mempermudah kerja dari sistem informasi, di mana contoh hardware yang dimiliki restoran, wifi atau jaringan untuk mengaksesnya, kamera CCTV sebagai sistem keamanan dari restoran, seperangkat komputer yang digunakan sebagai bagian kasir dan bagian pelanggan yang membawa pulang makanan atau takeaway, tablet yang disediakan oleh karyawan,
Untuk bagian pelanggan yang lupa membawa gadget, yang terakhir yaitu gadget yang dimiliki oleh yang dimiliki pelanggan tersebut agar mengakses QR code yang diberikan oleh karyawan. Yang juga terdapat hardware berupa card kecil yang di dalamnya terdapat QR code dari restoran, sehingga karyawan dapat mengakses menu-menu atau melakukan pemesanan di berbagai tempat, tidak hanya pada tempat restoran saja. Yang ketiga yaitu isi basis data, berupa kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat keras atau hardware komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Isi database yang dimiliki oleh hardware perusahaan dapat dilihat pada aplikasi tadi, sehingga database-nya dapat dihasilkan yang pertama yaitu pembelian harian, bulanan, atau berdasarkan periode tertentu, penjualan harian, bulanan, ataupun berdasarkan periode tertentu, penjualan item by item, laba penjualan, stok penjualan, cash flow, mencetak grafik penjualan, menu yang sering terjual, data-data menu yang jarang terjual, sehingga dapat dilakukan evaluasi oleh bagian perusahaan, report by bill, penjualan by credit card, cetak penjualan kasir, banyaknya kartu cetakan hasil penjualan kasir, sehingga tidak dapat dilakukan manipulasi oleh bagian karyawan. Penjualan petugas delivery, yaitu di mana pelanggan yang telah memiliki kartu pelanggan tadi, sehingga ia dapat melakukan delivery makanan pada perusahaan. Pengeluaran berdasarkan periode, stok makanan dan minuman, stok bahan mentah atau bahan baku, data master supplier atau pemasok, bill of material, stok yang telah limit atau yang telah habis, sehingga dapat dilakukan persediaan cepat tanggap dalam menyediakan bahan baku untuk diolah kembali. Histori penghapusan transaksi jika ada beberapa pelanggan yang telah menghapus transaksi, sehingga dapat dilakukan review kenapa pelanggan melakukan penghapusan, apakah harga yang terlalu mahal atau makanan yang kurang cocok, sehingga dapat dilihat usia pelanggan dapat juga dilihat data-datanya pada aplikasi, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan laba pada perusahaan atau restoran. Yang keempat yaitu spesifikasi jaringan, di mana sisi server menggunakan PHP dan HTML, sisi pelanggan menggunakan PHP dan JavaScript. PHP adalah bahasa pemrograman yang tidak memerlukan lingkungan khusus dan umum disiapkan dalam program, di mana dari sisi server yang menggunakan HTML untuk membuat link atau QR tautan pada halaman web, sedangkan pada sisi pelanggan menggunakan JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang menyempurnakan tampilan dan sistem pada halaman web tersebut. Karyawan menggunakan platform Windows 7, sedangkan pelanggan ada juga yang menggunakan Android versi KitKat, di mana fitur ini lebih baik daripada yang lainnya. Jaringan yang digunakan yaitu LAN atau Local Area Network, di mana jaringan komputer ini hanya mencakup area lokal, sehingga menggunakan kabel router UTP. Namun ini dapat diakses melalui QR code yang dimiliki pelanggan.